Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview aplikasi database anggota PGRI dalam satu kecamatan atau cabang, begitu juga dalam satu ranting. Jadi aplikasi ini berbasis Android yang dapat merinci data-data setiap anggota dan dapat langsung diisi oleh anggota tersebut. Jadi aplikasi ini mendeteksi lokasi rumah dari setiap anggota dalam pengisiannya. Jadi ini berbasis GPS. Baik, langsung saja kita lihat di sini. Jadi aplikasi ini menggunakan logo PGRI. Ini adalah aplikasinya. Oke, jadi aplikasi ini ada 3 menu yang tampil di bagian bawah, yaitu menu formulir. Ini menu formulir dan menu data anggota. Jadi data anggota ini merekap semua anggota, baik itu dalam satu ranting, dalam satu sekolah, dan secara keseluruhan. Dan di sebelah kanan di sini ada menu diagram untuk melihat jumlah secara keseluruhan setiap ranting, ya. Jadi di sini baru 2 ranting yang saya coba masukkan, makanya di diagram batanya ini hanya muncul 2 ranting. Baik, yang pertama-tama saya akan memperlihatkan di menu formulir. Jadi di menu formulir ini akan muncul formulir tentang data pribadi, data sekolah, tempat mengajar, dan data riwayat pendidikan, dan yang terakhir data inovasi dan prestasi. Jadi kita lihat untuk menu formulir di sini ada menu nama ranting. Kita coba isi. Jadi di sini kita sudah masukkan semua jumlah ranting dalam satu cabang, sisa dipilih saja berdasarkan ranting dari anggota yang mengisi formulir ini. Ranting Soga dan Barai, di sini langsung NPA. Ini contohnya saya masukkan angka. Oke. Setelah itu nama lengkap. Oke, selanjutnya ada menu jabatan di PGRI. Kita akan pilih di sini sesuai dengan jabatan setiap anggota yang mengisi formulir ini. Contohnya anggota biasa. Oke, lanjut. Ada menu tempat lahir. Oke, lanjut untuk menu selanjutnya, menu tanggal lahir. Selanjutnya NIP, di sini ada menu NIP. Oke. Selanjutnya ada menu NUPTK. Jadi di sini ada beberapa menu yang memiliki tanda bintang. Tanda bintang ini wajib diisi, ya. Jadi ini data-data pokok. Sedangkan yang tidak memiliki tanda bintang itu bisa diisi dan bisa juga tidak. Kenapa demikian? Karena kita setting aplikasi ini apabila ada anggota yang bergabung tidak memiliki NIP dan NUPTK itu, makanya kita tidak wajibkan. Energi juga demikian, kita kosongkan saja. Maksudnya untuk jenis kelamin di sini ada pilihan kelamin, pangkat. Jadi pangkat ini secara otomatis, ya. Jadi pada waktu kita masukkan contohnya dia golongan 4B, maka kita pilih saja pangkatnya pembina tingkat 1, ya. Maka secara otomatis golongan ruang dan jabatan gurunya juga akan terisi. Jadi satu saja yang diisi. Untuk tugas tambahan apabila yang bersangkutan itu merupakan kepala sekolah. Lanjut untuk status. Jadi status ini wajib. Di sini ada 4 pilihan. Oke, next. Selanjutnya untuk agama, sisa dipilih saja. Alamat, jadi alamatnya ini bisa panjang, ya. Selanjutnya menu desa.
Ya, desa di sini sudah kita masukkan desa dalam satu kecamatan, jadi sisa dipilih saja. Contohnya ini masuk di desa Soga, jadi desanya saja yang kita masukkan, kecamatan dan kabupatennya itu akan terisi. Selanjutnya nomor HP, ini juga wajib. Kita masukkan contoh nomor HP, terus email, dan foto. Jadi menu foto ini dapat langsung diambil pada HP Android-nya dan juga dapat mengambil pada galeri HP. Ya, jadi di sini contohnya ya, apabila kita tekan menu foto, di sini ada permintaan take a photo, berarti kita akan langsung mengambil dari kamera Android ini. Tapi kalau kita pilih choose from exiting, berarti kita akan diarahkan ke menu galeri pada Android. Ya, contohnya kita pilih take a photo. Oke. Anggota tersebut yang mengisi formulir ini akan diarahkan ke foto pada Android. Ya. Oke. Selanjutnya kita coba pilih from exiting. Ini maka akan diarahkan pada menu galeri pada Android-nya. Ya, jadi sisa dipilih saja. Contohnya saya akan pilih di sini foto. Oke, ini pilih. Selanjutnya lokasi. Jadi lokasi ini adalah dia mendeteksi sesuai dengan GPS. Makanya apabila menggunakan atau mengisi formulir ini, alangkah bagusnya di rumah pribadi. Kenapa? Karena di sini akan mendeteksi secara otomatis lokasi tempat pada waktu pengisian formulir ini. Ya, jadi pada waktu pengumpulan data maka akan tergambar detail lokasi anggota tersebut dan akan diarahkan secara GPS. Ya, jadi ini terkunci, langsung mendeteksi pada waktu pengisian. Kita pilih next. Untuk data berikutnya, data instansi kita akan masukkan. Jadi pada waktu menggunakan aplikasi ini, apabila kerja di SD, itu sekolah dasar negeri, kita singkat saja menjadi SDN. Lausa. Oke. Alamat instansi. Oke, selanjutnya kalau sudah selesai kita pilih next saja. Data berikutnya akan meminta riwayat pendidikan. Jadi kita sisa pilih di sini. Tanya S, kita pilih pendidikan terakhirnya S2, nama perguruan tingginya apa? Tanya kita masukkan salah satu nama perguruan tinggi, prodi ilmu pendidikan. Oke, setelah selesai kita pilih next saja. Di menu terakhir ini kita masukkan informasi tentang inovasi dan prestasi. Kenapa? Kenapa ini kita masukkan? Karena banyak peserta atau banyak anggota kita yang memiliki inovasi dan prestasi yang mungkin tidak dilaporkan pada pengurus ranting, begitu juga pengurus cabang. Makanya kita masukkan di sini untuk melihat data-data dari peserta yang memiliki kompetensi. Data prestasi ini kita dapat memasukkan beberapa jumlah prestasi yang pernah kita ikuti, ya. Jadi makanya teksnya ini bisa memasukkan teks yang panjang. Contohnya kita isi 1 guru berprestasi, 2, ya, dan seterusnya, ya. Berikutnya ada menu nama inovasi. Jadi di sini kita akan mendeteksi apabila anggota tersebut menciptakan satu inovasi atau satu karya yang mungkin tidak ditahu oleh pengurus ranting maupun cabang. Jadi contohnya pernah menciptakan media pembelajaran yang mungkin sering digunakan oleh teman-teman guru yang ada di sekitarnya. Contohnya kita masukkan, ya. Jadi apabila data prestasi dan inovasi ini sudah selesai, kita pilih save, simpan. Oke, maka akan diarahkan ke menu diagram. Jadi di sini kita lihat untuk
diagramnya ranting soga barai ada 2 orang, ranting tetikkan rarai juga ada 2 orang. Sekarang kita lihat untuk menu data anggota. Jadi di sini akan terkumpul sesuai dengan data rantingnya. Jadi kita bisa lihat di sini untuk ranting soga barai itu ada 2 orang, ranting tetikkan rarai itu 2 orang juga. Jadi ini maksudnya ada 2 orang yang sudah mengisi formulir database aplikasi ini, ya. Jadi kita bisa lihat, contohnya kita buka ranting petikkan rarai ini, maka akan terlihat sudah 2 anggota yang telah mengisi formulir ini. Jadi setiap ranting, contohnya ranting di tetikkan rarai ada 5 sekolah, maka dalam database ini akan terkumpul sesuai dengan sekolahnya. Begitu juga di desa seperti ini, untuk di ranting soga barai ada 2 sekolah yang sudah mengisi, jadi akan terkumpul sesuai dengan sekolahnya. Dan apabila kita akan melihat berapa jumlah anggota secara keseluruhan, kita pilih di sini ada menu AL. Jadi ini kita pilih saja, maka akan tergambar semua anggota secara detail pada aplikasi ini sesuai dengan kelompok sekolah masing-masing. Ya, di sini. Jadi contohnya di sini ada 3 sekolah yang sudah mengisi formulir ini. Ya. Sekarang kita perhatikan di sini untuk formulir ini ada beberapa tanda yang berwarna biru. Itu merupakan data yang dapat kita lihat. Nah, contohnya kita pilih dan kita akan melihat secara detail anggota yang telah mengisi formulir ini. Kita pilih salah satu, contohnya ini kita pilih, maka akan terlihat data-data secara detail anggota tersebut. Ya, ini. Oke, di sini ada menu lokasi. Kita akan coba lihat lokasinya. Kita klik saja pada lokasinya, maka akan muncul sesuai dengan data pada waktu pengisian. Beberapa menu yang dapat kita lihat, contohnya kita akan menuju ke lokasi atau ke rumah anggota yang kita pilih. Kita lihat di sini ada menu gambar mobil, itu akan mengarahkan kita secara detail ke rumah orang yang bersangkutan. Selanjutnya di sini ada menu gambar kontak atau telepon. Ini pada waktu kita tekan maka akan diarahkan langsung ke nomor HP atau nomor kontak anggota tersebut. Ya. Selanjutnya ada menu SMS di sini, maka akan diarahkan ke menu SMS pada Android yang kita gunakan. Di sini juga ada menu email. Apabila kita pilih, maka akan langsung diarahkan dalam bentuk email yang digunakan oleh anggota. Selanjutnya kita coba lihat anggota yang lain. Ini contohnya. Oke, kita pilih salah satu. Jadi di sini sudah muncul kontak yang dimiliki oleh setiap anggota. Contohnya kita pilih lokasi dari anggota yang telah mengisi. Jadi ini lokasi rumah anggota yang telah terdata. Kita pilih lagi gambar mobil tadi. Oke, maka di sini akan langsung diarahkan ke lokasi anggota. Ya, jadi sisa kita tekan mulai. Selanjutnya kita masuk ke formulir kembali. Apabila kita sementara menggunakan atau mengisi aplikasi ini, contohnya kita isi sebagian data. Contohnya kita isi sampai nama lengkap. Tiba-tiba kita memiliki keperluan lain. Ya, kita langsung keluar saja. Oke, maka data yang telah kita masukkan tadi itu tersimpan. Ya, maksudnya tersimpan di sini dapat kita lanjutkan kembali. Jadi kita coba masuk kembali. Oke, di sini
akan diarahkan kembali ke menu untuk melanjutkan formulir. Ya. Oke, sekarang apabila ada data yang masih perlu untuk kita perbaiki, contohnya data ini, kita lihat rinciannya dulu. Kita lihat rinciannya, ini tiba-tiba kita lihat bahwa ada beberapa data yang masih perlu kita perbaiki. Ya, kita sisa pilih, ada menu gambar pen di sebelah kanan bawah, itu kita pilih, maka akan langsung diarahkan pada menu formulir yang telah kita isi. Jadi kita bisa perbaiki kembali, contohnya status atau alamatnya kurang lengkap. Kita bisa perbaiki kembali. Oke, sisa next saja. Oke, sampai kita menemukan menu save. Oke, jadi ini sudah kita dapat periksa kembali untuk alamatnya yang telah kita perbaiki. Jadi di bagian atas ada menu tong sampah, itu apabila data akan kita hapus. Selanjutnya ada menu tanda panah di atas, itu merupakan tanda pengiriman atau perekaman data dari aplikasi ini ke spreadsheet. Ya, contohnya kita akan isi data. Selanjutnya kita akan lihat pada spreadsheet atau tempat merekap data-data yang telah diisi pada aplikasi ini. Jadi aplikasi ini sebenarnya hanya penghubung atau tempat perekaman data yang selanjutnya pada waktu diklik save maka akan secara otomatis terkirim pada database yang telah kita buat di Google Drive. Ya. Jadi ini dapat berfungsi secara online maupun offline. Apabila kita mengisi formulir atau data dalam kondisi offline, itu akan tetap berfungsi dan tersimpan. Pada waktu Android-nya mendapatkan jaringan atau koneksi internetnya sudah bagus, maka akan secara otomatis terkirim ke spreadsheet pada database yang telah kita simpan di komputer. Ya. Contohnya kita akan isi salah satu anggota lagi. Contohnya di ranting congko, nomor MPA 2009, nama lengkap, kita isi jabatan, contohnya ketua, kita isi datanya, jenis kelamin kita isi, coba sesuai dengan data-data yang dibutuhkan. Kita lanjut saja, alamat Congko, desa Congko, email tidak usah kita isi. Untuk foto kita ambil take a foto saja, langsung kita foto. Saya gunakan foto saya saja. Oke, di sini ada menu benar apabila kita akan memilih atau menerima sesuai dengan foto yang telah kita ambil. Oke, di sini akan mendeteksi lokasi pada waktu pengisian formulir ini. Sini sudah tergambar. Pilih next. Ini hanya contoh. Oke, next. Inovasi. Kita langsung save saja. Jadi di bagian atas ada tanda nomor 1. Itu menandakan ada satu data yang telah direkam. Jadi pada waktu hilang, maka akan muncul di spreadsheet. Jadi kita lihat pada spreadsheet ini. Sini sudah muncul data yang baru kita masukkan, ada atas nama Kamarudin. Nah, ini. Jadi di sini juga sudah muncul secara detail yang telah kita masukkan datanya. Ya. Jadi tanda di bagian atas apabila ada tanda yang berwarna merah itu menandakan bahwa telah terjadi perekaman data pada aplikasi ini dan belum terkirim ke spreadsheet. Jadi pengurus ranting begitu juga pengurus cabang hanya
melihat atau mendeteksi data-data yang masuk pada spreadsheet secara online. Jadi setiap anggota akan mengisi data-data pada aplikasi ini, dan untuk perekapannya sisa dilihat pada spreadsheet. Jadi spreadsheet ini dapat kita simpan secara online pada Google Drive dan juga dapat kita download dalam bentuk Excel. Baik, demikian aplikasi ini, semoga bisa bermanfaat. Dan untuk cara pembuatan aplikasi ini saya akan bagikan pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.